kalau saya punya slogannya adalah terbuat dari rindu dan kenangan. Kenapa rindu dan kenangan? Kadang-kadang kita suka rindu makan makanan rumah gitu. Rindu waktu saya pergi, waktu mungkin kita semua kita sudah kemana, bekerja di dunia bisnis segala macam, makan makanan mahal. Mereka pasti suatu saat nanti pasti akan rindu dengan makan makanan rumahan. Setelah mereka makan makanan rumahan itu, mereka akan mengenang bahwa ini makanan gue zaman gue kecil nih. Oh, ini masakan ibu gue nih, ini masakan nenek gue nih. Mereka akan mengenang makanan-makanan zaman dulu. Makanya makanan-makanan yang saya sajikan itu adalah, ya kita punya slogan adalah yang terbuat dari rindu dan kenangan. Memang itu terbukti dengan orang-orang yang makan di sini, mereka bener juga ya ini slogan-slogannya. Kadang-kadang kita rindu sama makanan seperti ini, dan setelah kita makan ini, kita akan mengenang bahwa itu makanan yang kita pernah makan beberapa tahun yang lalu. Ini makanan yang saya makan pada saat saya pulang kampung, pada saat lebaran, pada saat saya kecil. Filosofinya seperti itu sih. Menu-menunya adalah makanan-makanan signature-nya adalah pete dan jengkol. Signature-nya ya, pete dan jengkol. Sisanya makanan-makanan standar rumahan banget yang bisa kalian cari. Mungkin banyak di tempat lain juga banyak, tapi mungkin the way kita masak adalah kita selalu mencampurkan banyak sekali bumbu. Kita tidak pernah pelit bumbunya banyak sekali. Even kita kadang masak nasi pun kita banyak rempah di dalamnya gitu kan. Kita masukkan banyak unsur rempah di dalamnya, walaupun nasi ya. Ya bumbu-bumbunya, masakannya kaya akan rasa. Karena menurut saya kekuatan makanan itu adalah dirasa. Kekuatan makanan itu dirasa. Itu sih nomor satu. Dan kita tidak pernah pelit akan bumbu, karena ya saya doyan makan gitu kan. Saya doyan makan, dan menurut saya apa yang disajikan di sini adalah makanan-makanan yang saya makan dan saya suka. Jarang sekali makanan jengkol dan pete disajikan di dalam mall ya. Di dalam mall kita punya miniatur pete yang 1,5 meter ya kan ya. Buat saya itu adalah kenapa saya taruh di depan, karena itu adalah stopper buat orang bahwa memperlihatkan bahwa di sini menu-menunya salah satunya signature-nya adalah pete dan jengkol, which is anti mainstream ya. Banyak kan orang-orang makanannya ya, banyak orang menghindari jengkol, makanya pete karena apa ya, karena bau. Buat saya sih nggak masalah bau, yang penting buat saya ada kepuasan rasa di lidah saya dan di perut saya bahwa ini adalah bisa memuaskan gitu loh. Bagus banget. Kita tuh punya sebelum PSBB ya, sebelum ada corona ini, loyal customer kita itu banyak sekali orang asing, bule, orang Jepang, orang Korea, orang Filipina, Malaysia, India, dari China, banyak sekali mereka. Dan mereka bukan hanya datang sekali dan nyobain dan icip gitu kan, mereka berkali-kali. Mereka tuh repeat customer. Ada yang bisa menjadi ada yang loyal customer yang setiap hari datang. Padahal ada yang mereka drive dari kantor yang mereka drive ke sini hanya untuk makan ini dan pulang lagi, dan itu setiap hari. Bukannya effort walking distance ya, tapi mereka harus yang benar-benar effort bawa mobil, parkir di basement, hanya cuma makan di sini dan pulang. Itu sih. Ya, saya sangat appreciate ya orang-orang seperti itu. Saya appreciate gitu kan, berarti mereka bukan hanya mereka menikmati apa yang kami sajikan gitu kan, dengan sampai seperti itu gitu. Di dunia bisnis apapun pasti ada persaingan. Menurut saya itu setiap bisnis harus punya DNA, harus punya identitas, ya kan? Kalau buat saya nggak bisa membahagiakan semua orang. Saya tidak bisa membahagiakan semua orang bahwa misalnya ada yang bilang, ini kurang pedas nih, ini kepedasan nih, ini kurang asin nih, harus lebih manis. Saya bukannya tidak mau mendengarkan apa maunya mereka, tapi saya punya identitas, saya punya DNA di mana orang yang makan di sini harus
istilahnya adalah selidah dengan saya. Saya nggak bisa bahagian semua orang bahwa saya harus mengikuti apa yang semua orang mau. Kan kalau saya mengikuti semua orang apa yang semua orang mau, saya nggak punya identitas. Saya nggak punya DNA kan? Ya, saya hanya customer saya, target marketnya cuma yang selidah dengan saya, yang kaya kan bumbu, ya kan? Tapi misalnya mereka tidak selidah dengan saya, pilihannya banyak gitu kan, ya kan? Saya nggak masalah, cuma kita nggak bisa membahagiakan semua orang tuh, kalau menurut saya ya. Tantangannya bagaimana saya mencoba untuk anak-anak karyawan saya juga nggak susah ya kan, mereka juga masih bisa survive ya kan, mereka kadang-kadang mereka have mouth to feed ya kan, ya itu sih. Dan orang-orang yang kita kenal juga gimana caranya supaya orang yang kita kenal juga nggak kelihatan juga nggak kelaparan ya kan. Ya mungkin caranya kita mah, kalau saya pribadi mungkin menurunkan standar hidup, ya banyak berbagilah ya kan, ya maksudnya ya harus begitu ya, harus bagaimana. Kalau nggak kalau kita ngelihat orang yang nggak bisa makan dan kita makanan enak juga kesian juga kan gitu kan. Dan saya yakin semua orang susah saat ini, bukan hanya kita di Indonesia, menurut saya seluruh dunia juga susah gitu kan. Cuma ya selama kita masih bisa punya rezeki lebih, ya kalau kita bisa bantu ya bantu ya kan. Ya, tantangan bisnis sih pasti banyak mbak ya kan? Tapi kembali lagi yang namanya makanan, lidah itu nggak bakalan bisa bohong. Kalau makanan, makanya saya tuh nggak terlalu khawatir ya kan, karena seberapapun orang mencoba untuk masakan yang sama, at the end outputnya nggak akan sama. Pasti outputnya tidak akan sama. Yang kalau makanan ya, kalau masakan karena kan kalau mungkin fashion mungkin outputnya sama ya, tapi kalau masakan menurut saya beda tangan beda rasa gitu. Kembali lagi orang yang pernah makan di tempat saya, mereka tahu lah. Kalau bisnis makanan ya itu kembali lagi ke lidah ya mbak ya, ke lidah. Setiap orang punya taste yang berbeda-beda, selera yang berbeda-beda, itu aja sih. Aduh, ini semua cepat berlalu. Dan sebenarnya pandemik ini banyak mengajarkan, terutama saya mengajarkan banyak hal, bahwa ya namanya virus tidak mengenal siapa, kayak apa gini ya kan ya. Dan pandemik ini mengajarkan bahwa ternyata saya masih punya teman-teman baik. Saya punya teman-teman sahabat-sahabat saya yang sangat baik. Itu sih, karena teman yang baik adalah dia selalu ada pada saat kita lagi susah ya kan, susah. Semoga ini semua cepat berlalu ya, kembali normal, biar kita nggak dengar lagi lah yang namanya orang lagi susah, nggak bisa makan, jual ini jual itu hanya cuma buat makan ya kan. Itu aja sih, mintaku tuh cuma itu doang, kembali normal lah. Mungkin kembali normal seperti awal sebelum pandemik, itu cita-cita ya. Cuma yang penting kembali normal lah, ekonomi semua terbuka. Ini sampai kapan pandemiknya juga kita nggak tahu kan. Yang penting ya itulah, selesai cuci tangan, mengajarkan kita, corona ini mengajarkan saya ya terutama harus selalu lebih bersih kan, cuci tangan, mungkin pakai masker kalau lagi batuk pilek gitu kan. Itu sih mengajarkan yang positif lah, kita ngambil yang positif lah.